Di sini juga bahkan admin baru turun sepeda motor ini aja langsung tuh digasruk oleh anak admin pakai sendalnya. Ini baret ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama penggunaan lebih kurang sudah masuk bulan kedua ya untuk NMAX Neo S ini. Ya, kondisinya seperti ini, kadang bersih, kadang kotor, kadang becek-becekan, kadang berdebu. Ya, ada yang bertanya di kolom komentar kalau misalkan beli NMAX Neo S itu bagusnya di Scott LED atau enggak, atau mungkin buat kamu yang beli warna hitam seperti ini sebaiknya itu di Scott LED atau enggak. Ya, buat kamu belum tahu Scott LED itu maksudnya di stikerin biasanya Scott LED itu yang full ya, dari depan sampai belakang full body, terutama di bagian-bagian yang seperti ini yang licin glossy seperti ini atau ada warna dan sebagainya, biasanya dikasih supaya terhindar dari goresan, sidik jari dan sebagainya. Ya, untuk harga Scott LED sendiri tergantung dari besaran sepeda motor kamu ya. Untuk NMAX Neo S ini sepengetahuan admin kalau nggak keliru ya, itu juga tergantung dari kualitas Scott LED-nya. Itu bisa sampai 500.000 untuk full, terutama di bagian-bagian yang seperti ini, yang bening-bening seperti ini. Tapi kalau yang hitam-hitam seperti itu yang doff biasanya jarang ya di Scott LED biasanya. Walau ada juga yang Scott LED-nya bahkan dengan warna lain biasanya di 500.000, dan itu beda kota ya, tentu beda ya harganya, tergantung juga tokonya. Jadi kamu tinggal cari aja sesuai dengan harga yang kamu inginkan. Nah, kalau kamu tanya apakah wajib men-Scott LED NMAX Neo S setelah dibeli, itu sebenarnya pilihan ya. Kalau kamu mau Scott LED ini enggak juga enggak apa-apa, mau di Scott LED juga enggak apa-apa, karena ya kembali lagi itu dana 500.000 kalau kamu memang punya dan nggak kepake, misalkan sudah banyak dimodif sana sini, misal sudah ganti windshield misal aja, atau mungkin ganti lampu, atau mungkin dipasangin bracket dudukan untuk plat seperti ini, ya 500.000 kalau misalkan nggak jadi masalah ya tinggal pasang aja sebenarnya, karena Scott LED tadi bisa mengurangi resiko baret, terutama baret-baret halus misal dari angin yang ngebawa debu. Nah, itu kan mau nggak mau tuh angin ngebawa debu, pasir, itu tetap ada aja resiko untuk tergores. Atau mungkin buat kamu yang takut jatuh mungkin sepeda motornya, ya bisa dipasang Scott LED, walaupun memang kalau jatuh ya tetap aja Scott LED-nya juga ikut hancur, tergesek dengan jalan. Cuman setidaknya untuk yang baret-baret halus, penggunaan Scott LED itu lebih menjamin daripada yang nggak pakai Scott LED seperti ini. Ya, admin nggak sama sekali pakai Scott LED ya. Jadi kalaupun ada kayak bekas gesekan, bekas baret, ya kalau admin anggap sih normal aja ya, namanya juga barang bergerak, mau disimpan gimana pun, serapi apapun, mau seapik apapun kamu, ya namanya juga barang bergerak seperti ini. Di jalan kita nggak tahu kondisinya, kadang panas, hujan, kadang ketemu jalan bagus, ketemu jalan berlubang, ya belum lagi angin ngebawa pasir dan sebagainya, belum lagi becek dan sebagainya. Jadi ya admin anggap kalau misalkan punya sepeda motor sudah siap ya dengan namanya baret. Mau kendaraan mobil juga harus siap dengan baret, mau nggak mau, karena harus siap ketika beli kendaraan yang dipakai jalan kesana kemari. Namanya lecet-lecet itu terbilang normal, asalkan lecetnya itu ya normal, misalkan bekas kayak seperti ini nih, kan masih bisa dilap. Atau mungkin admin biasanya naruh barang di sini, ini kan mau nggak mau nih ada nih bekas baret nih. Nah, baret di sini mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas, tapi di sini kelihatan jelas ada baret. Nah, admin biasanya naruh barang di sini yang pakai plastik, entah itu Taiwan, model, pempek, makanan khas Palembang, atau mungkin hanya berbelanja aja, admin taruh di sini, walaupun hanya itu ini ya plastik resek aja, tapi ya kalau diulang-ulang bisa aja baret seperti ini. Nah, ini admin anggap masih normal baret-baret seperti ini. Jadi admin nggak terlalu peduli masalahkan soal ini. Atau mungkin baret-baret di sini, nah di visor kan paling depan nih, ini risiko baretnya lebih tinggi. Bagian-bagian depan di sini di lampu lebih tinggi, belum lagi di bagian sini. Nah, di bagian sini nih biasanya penumpang naik kan, dia naik seenaknya aja. Ini juga ada baret, lihat ada baret, admin anggap normal masih, karena baret-baret halus, baret-baret pemakaian. Di sini juga bahkan admin baru turun sepeda motor ini aja langsung tuh digasruk oleh anak admin pakai sendalnya. Ini baret ini. Tapi biarin aja lah, masih normal terbilang. Karena mau disimpan dirawat seapik apapun, tetap aja namanya barang transportasi gini ya, mau nggak mau bakal baret juga.
Cuman ya dengan penggunaan Scotland setidaknya mengurangi resiko, terutama dari baret-baret halus. Kalau motornya terjatuh ya Scotland juga ikut hancur. Tapi setidaknya untuk penggunaan normal harusnya penggunaan Scotland itu, pemasangan Scotland itu jadi lebih aman ya. Nah ini juga pikiran bagian sini juga ya rawan kan, ini tepat kaki nih bagian sini kanan kiri. Ini juga sudah ada baret bekas naruh helm di sini, gantungin helm. Biasanya juga bagian sini itu kan rawan nih. Nah di sini terutama bagian rawan nih langsung admin tutup, tapi bukan dengan Scotland tapi dengan skin atau garskin atau apapun itu namanya, tank pad. Karena ini rawan kalau misalkan anak naik atau kaki kita sendiri, bagian sini itu rawan. Nah bagian sini juga rawan sebenarnya, di bagian punggungnya ini nih rawan. Ini juga bisa kamu tambahin Scotland atau mungkin diganti dan sebagainya ya, tapi kalau admin pribadi cukup sampai sini aja ya. Yang bagian-bagian super rawan banget baru admin ganti atau admin tutup aja seperti ini ya. Sebenarnya ingat aja namanya Scotland itu opsional, pilihan. Kalau kamu suka pasang, kalau enggak ya enggak apa-apa. Cuman ingat Scotland itu enggak seumur hidup ya, dipasang bertahun-tahun kemudian ya digunakan aja terus-terusan, itu enggak baik. Karena Scotland itu lama-kelamaan dia akan menempel ke cat. Apalagi Scotland yang kualitasnya kurang baik itu akan menempel ke cat. Ketika kamu angkat ada kemungkinan cat kamu ikut terkelupas. Jadi biasakan untuk kalau penggunaan Scotland 2-3 tahun atau 4 tahun, 4 tahun kelamaan ya, 3 tahun biasanya itu Scotlandnya harus dicabut. Apalagi yang bening itu kan lama-lama menguning tuh kena sinar matahari yang terjemur motornya, itu dicabut, harus dilepas kemudian diganti dengan Scotland yang baru. Silahkan kamu pilih motor-motor kesayangan kamu sendiri ya, mau di Scotland ataupun enggak. Admin secara pribadi kalau lecetnya masih seperti itu normal ya, sejauh ini nggak admin Scotland ya. Kalau jatuh tuh lain cerita. Kalau misalkan jatuh ya mau nggak mau mungkin admin daripada ngeripennya langsung ganti aja bagian body yang baret tadi. Karena harga body dari NMAX Neo S juga nggak terbilang mahal-mahal banget kok. Admin cari di sekitar ratusan ribu sudah bisa beli beberapa bagian untuk NMAX Neo S ini, misalkan sudah baret super parah, mungkin karena terjatuh dan sebagainya. Tapi kalau kamu mau pasang Scotland dengan harga 500.000 tadi, atau bisa juga lebih, bisa juga kurang, bisa kamu pertimbangkan untuk dipasang. Ingat, ini pilihan yang nggak ada bener, nggak ada salah. Ini sesuai dengan pilihan kamu sendiri. Ada dananya pasang Scotland, kalau nggak ada ya tunggu sampai dananya ada, atau mungkin bisa kamu alihkan dana untuk Scotland itu untuk modifikasi lain, semisal penambahan emblem seperti ini yang sudah pernah ada videonya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Ada juga windshield dan garnish seperti ini, ada juga di pojok kanan atas, atau mungkin ini nih yang lebih berguna sebenarnya kalau menurut admin pribadi ya. Ini nih spakbor untuk ban depan, ini jauh lebih berguna sebenarnya. Bisa kamu cek juga videonya, cara pemasangan di pojok kanan atas. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.